Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Willy Willianto dari Teknik Sipil Angkatan 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal UTS tentang sistem koordinat dalam pengaplikasiannya di luas dan keliling lingkaran ya. Soalnya pertama, diketahui PQ adalah diameter lingkaran dan titik R adalah -1, -3 adalah koordinat dari titik pusat, yaitu ini -1, -3. Jika koordinat Q adalah 2,1, yaitu di sini 2,1, tentukan koordinat P. Untuk menentukan koordinat P sebenarnya caranya mudah ya. Ketika kita sudah mengetahui ini nih, titik ini dan titik ini, kita sudah bisa mengetahui ini geser ke kanan berapa, 1, 2, 3. Sebaliknya juga akan geser sama, 1, 2, 3. Ketemu di titik -4. Nah, naiknya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kita lakukan sebaliknya, turun berarti 4. 1, 2, 3, 4. Ketemu di titik -7. Nah, ketemu -4, -7. Itu untuk cara mudahnya ya. Tetapi nanti ketika kita menemukan soal yang lebih rumit, kita harus menggunakan yang namanya rumus ya. Rumusnya itu kita mencari koordinat di antara dua titik. Kita pakai rumusnya itu koordinat R dulu ya. Maksud saya XR sama dengan XP ditambah XQ dibagi 2. Ini rumusnya ya. XR tambah XP. Nah, XR kita ketahuin kan, ini XR, R nih -1 sama dengan XP yang kita cari nggak tahu, berarti kita tulis XP ditambah XQ. XQ-nya berapa nih? XQ-nya 2 dibagi 2. Kita kalikan ini, pindahin ke sini biasa, kalau silang -2 dengan XP ditambah 2. Nah, untuk tahu XP-nya berarti -2 dikurang 2 atau XP sama dengan -4 ya. Lalu kita cari Y-nya, koordinat Y. Rumusnya sama, YR sama dengan YP ditambah YQ dibagi 2. Sama. Ini YR-nya 3 sesuai di soal. YP-nya yang kita cari, tulis YP ditambah 1/2. 2 kali -3 berapa ya? -6. Ini dipindah ya, seperti pindah ruas. YP ditambah 1. YP sama dengan -6 kurang 1 sama dengan YP sama dengan -7. Dapat nih koordinatnya. Sama kan seperti yang tadi. Hasilnya -4 sama -7. Oke. Nah, sekarang kita masuk keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih jarak jari-jari ini. Jari-jari ini ya. Bukan diameter ya, tapi jari-jari ini. Nah, rumus jari-jari tuh kita cari bisa dengan cara, bentar ya, jari-jari. Jari-jari. Kita cari dengan cara akar. XP dikurangin XR kuadrat ditambah dengan YP dikurangi YR kuadrat ya. Tinggal kita masukin aja sama kayak tadi. Ini XP nya itu -4
dikurang minus 1 pangkat 2 ditambah YP-nya minus 3 biasa dikurang YP-nya minus 7, mohon maaf ya. YP-nya minus 7 sama kayak yang di sini ya. Minus 7 dikurang YR-nya. YR-nya itu minus 3. Minus 3. Pangkat 2 ya. Nah, ini kan 1 jadi plus, jadi minus 3. Akar minus 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat ya. Karena minus kali minus hasilnya jadi positif ya. Positif 9. Karena pangkat 2 kan 3 kali 3 9 ditambah 4 kali 4 16. Ini kita jumlah jadi 25. Akar 25 berapa? Ya 5, betul. Kita ketemu akarnya jari-jarinya 5 ya. Oke, ketika kita sudah menemukan jari-jarinya, kita baru masuk ke soal yang keliling dan luas lingkarannya ya. Pertama, rumus keliling. Kalian udah tahu belum semuanya? Keliling lingkaran itu rumus apa? Saya tulis ya rumusnya. Keliling lingkaran. Rumusnya itu 2 pi R. Mohon maaf. R-nya tuh R kecil. 2 pi R ya. Saya tulis ulang lagi terbaik ya. Pi R. Ya kan? Jadi kita masukinnya 2 kali pi. Jari-jarinya berapa tadi? 5. Nah, jadi total 10 pi. Ya. 10 pi. Kita ketemu nih. Keliling lingkarannya 10 pi. Nah, apabila harus dihitung, kita bisa hitung dengan pi yang diketahui, yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, kita pakai aja yang 3,14 ya. 3,14 dikali dengan 10. Berarti hasilnya 31,4. Nah, kita ketemu satu hasil. Jawabannya antara ini atau ini. Tergantung apa yang ditanyakan. Hasilnya angka atau hasilnya dengan pi. Oke. Nah, kita lanjut masuk ke rumus luas lingkaran. Luas lingkaran yaitu rumusnya pi R kuadrat. Ya, pi R kuadrat, pi-nya itu tulis aja pi dulu karena kita nggak tahu nanti dicarinya apa. Pangkat 2, 5 pangkat 2 sama dengan 25 pi. Nah, kita ketemu nih. Kalau misalnya yang ditanyakan dengan pi, kita begini. Kalau misalnya ditanya dengan angkanya, ya udah kita tinggal kali 25 kali 3,14 atau 22/7. 25 3 ini jadi 78,5. Nah, ya. Sekarang kita sudah menemukan kedua jawaban, yaitu koordinatnya minus 4 dan minus 7, keliling lingkaran dan luas lingkaran. Oke. Kita masuk ke nomor 2. Nah, di sini ada soal nomor 2 ya. Tentukan limit fungsi X mendekati tak hingga 4X dikurang 2/2 dikurang akar 2X kuadrat minus 18X plus 7. Ya. Pertama yang kita lakukan itu harus rubah yang di depannya dulu. Biar sama kayak yang ini ya. Nah, oke. Pertama yang harus kita lakukan itu untuk hilangin bawahnya dulu, berarti dikali 2 ya. Berarti atasnya kita tulis seperti ini ya, lim X tak hingga sama dengan 2x min 1/2. Ini kita keluarin ya 2-nya.
dikurang akar ini 2x kuadrat dikurang 18x minus 7 plus 7, mohon maaf. Nah, kenapa ini bisa 2 buka kurung 2x min 1? Karena di sini 4 dan di sini ada 2. 2-nya kita keluarkan saja. Berarti 2 kali 2 berapa? 4x. 2 kali 1 2. Sebenarnya sama, cuman dijabarkan, ya kan? Nah, ketika sudah seperti ini bisa kita coret ya. Sama-sama 2 ya, bisa kita coret. Lalu bisa kita samakan ininya, persamaannya. X sehingga jadi akar 2x minus 1 pangkat 2 dikurang akar 2x kuadrat dikurang 18x plus 7. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kok itu jadi kuadrat sih? Kok itu pangkat 2 juga jadi akar sih? Gimana? Nah, ini karena di sini akar dan di sini diberikan pangkat. Sebenarnya sama. Akar itu ketika ketemu pangkat itu bakal hasilnya jadi ini. Ketika ini dipangkatin, pangkat 2 ya, kita pangkatin udah, terus diakarin lagi, hasilnya tetap bakal ini. Oke. Kita lanjut ya. Tulis lagi lim x hingga mendekati hingga ya, x-nya ya. X mendekati hingga. Di sini kita masukin lagi akar 4x kuadrat min 4x plus 1 dikurang akar 2x kuadrat dikurang 18x plus 7. Nah, dari misalnya ini kita lihat nih, dari di depan ini bentuknya sama-sama kuadrat, kita identifikasi ya. A ini diinisialkan sebagai P ya, kan mereka sama-sama kuadrat. Ketika A posisinya lebih besar daripada P ya, ini dapat disimpulkan atau diartikan bahwa hasilnya nanti akan tak hingga, karena A ini di depannya sudah lebih besar daripada P ya, udah lebih besar daripada P. Berbeda lagi nanti kalau misalnya A sama P sama A sama P sama kan. Nah, ini kita bisa cari dengan rumus B min Q per 2 akar A. Kita bisa cari pakai itu. Sedangkan nanti misalkan A-nya lebih kecil daripada P, berarti ini minus tak hingga ya. Paham ya kalau untuk ini? Berarti ini jawabannya tak hingga. Oke. Untuk nilai dari soal nomor 2 ini jawabannya tak hingga. Kita lanjut ke nomor 3. Kita masuk ke soal nomor 3. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga ya. X mendekati tak hingga dengan persamaan akar 3x kuadrat ditambah 4x min 1 terus dikurang akar x kuadrat plus 6x plus 2. Balik lagi sama kayak yang soal nomor 2 tadi di sini yang saya jelaskan. Nih persamaan ini nih. Ya. Ini x kuadrat, ya, ini x kuadrat juga. Berarti ini A dapat diartikan ini A, ini B, ini P. Ya. Ini A-nya 3. A itu 3. P-nya 1. Berarti posisinya begini. Ya. Berarti ya kalau diartikan di sini sesuai
yang saya bilang tadi, berarti A lebih besar daripada P. Hasilnya akan tak hingga. A lebih besar daripada P, hasilnya tak hingga. Maka dapat disimpulkan ini hasilnya akan tak hingga. Ya. Namun apabila A sama P-nya sama, nanti dikerjakannya seperti ini. B min Q 2 akar A. Nah, B min Q itu ini B, ini Q. Ya. Oke, kita ketemu berarti udah nomor 3, jawabannya tak hingga. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, di nomor 4 ini kita punya soal turunan fungsi trigonometri. Yaitu berapa nilai f aksen x? Fx sama dengan 1 per cos 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat dikurang 2. Itu kan fx-nya. Ya, ini kita nanti pakai persamaan. Misalnya yang U ini kita misalkan sebagai U, ini per V, ya. Kita misalkan terlebih dahulu. U sama dengan 1. Nah, kalau 1 ini kita turunin nanti atau jadiin U aksen, berarti ini nanti hasilnya bakal menjadi 0. Sedangkan V-nya, kita misalkan V-nya yang bawah yaitu cos 3x kuadrat ditambah 4 per 2x kuadrat dikurang 2. Nah, kita turunin nih. Kita turunin jadi V aksen. Nah, cos. Turunan cos itu apa? Betul, min sin. Min sin. Min sin 3x kuadrat ditambah 4 per 2x2 min 2. Oke. Nah, apakah ini udah selesai turunannya? Belum. Karena waktu itu saya sudah pernah mengerjakan di beberapa soal sebelum ini. Nah, kita harus mengetahui turunan fungsi ininya dulu. Dikali nanti sama ini ya. Kita cari dulu ini. Kita cari ini 3x kuadrat ditambah 4 per 2x kuadrat dikurang 2. Ya. Sama kita kita misalkan lagi ini sebagai U, ini sebagai V lagi. Ya. Kita cari U-nya di sini sama dengan 3x kuadrat plus 4. Ketika nanti kita turunkan, ini U aksennya akan menjadi 6x. Oke. Nah, lalu V-nya kita masukkan 2x kuadrat dikurang 2. Dan V aksen sama dengan 4x. Oke. Ini kita udah ketemu nih kan, 6x. Nah, berarti turunan dia nih berapa nih? Fungsi ini turunannya. Turunnya tuh f aksen x dengan rumus U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen atau kebalikannya dikali V kuadrat, ya. Ini untuk persamaan ini ya, untuk turunan persamaan ini cara menghitungnya begini. Oke. Rumusnya tuh ini. Ketika kalian punya ini, kalian harus pakai rumus ini. Oke, kita lanjut. Berarti berapa nih? U aksennya tadi 6x. 6x dikali berapa? 2x kuadrat. 2x kuadrat kurang 2. Kenapa 2x kuadrat kurang 2? Karena ini V doang, V biasa. Nih V biasanya tuh ini. Ya, perlu diingat sekali lagi. V biasa bukan V aksen. Dikurang U biasa. Berarti kita masukin 3x pangkat 2 ditambah 4 dikali dengan V aksen yaitu 4x. Oke. Untuk yang atasnya paham ya. Kita tulis per V kuadrat. V kuadrat berarti 2x kuadrat min 2 kita kuadratkan.
setelah ini kita dapat turunan nih dari yang apa namanya, fungsi yang ini nih. Terus kita juga udah dapat turunan yang ini, ya kan. Terus kita kalikan aja nih turunan ini dengan turunan yang ini. Nah ini kita tinggal tulis ya, berarti udah ketemu kan ininya, dikali berapa ini, 6x dikali berapa, 2x kuadrat dikurang 2 dikurang 4x 3x kuadrat ditambah 4 ya, tambah 4 tutup kurung. Ini kita bisa ya, per 2x kuadrat dikurang 2 pangkat 2, jangan lupa. Oke, udah ketemu nih ya. Nah, kita lanjutin lagi, kita hitung. Ini jadi sin 3x kuadrat ditambah 4 per 2x kuadrat dikurang 2. So, ini kita gimana ya, kita jabarkan ya. Semua kita kali-kaliin. Ini kali ini berapa, ini kali ini berapa, ini kali ini berapa, ini kali ini berapa. Ini berapa? Ini berarti 12x pangkat 3 ya, dikurang 12x ya. Terus yang ini dikurang 12x pangkat 3 x pangkat 3, terus dikurang 16x. Oke. Terus pernya berapa tuh tadi ya, 2x kuadrat dikurang 2 pangkat 2. Oke, kita temu nih begini nih, kita coret nih yang bisa, sekiranya bisa dicoret nih ya. Mana nih kira-kira yang bisa dicoret nih? Nih 12x pangkat 3, di sini minus 12x pangkat 3. Berarti kalau di total ini hasilnya 0 dong. Iya kan, betul. Nah, kalau udah gini, udah sederhana seperti ini, kita tinggal tulis lagi nih. Oke. V aksen sama dengan min sin 3x kuadrat ditambah 4 per 2x kuadrat dikurang 2 dikali minus 28x. Dari mana sih minus 28 nih? Dari sini. Ini tambah ini. Per 2x kuadrat dikurang 2 pangkat 2. Nah, kita dapat V aksen, kita dapat U aksen, kita dapat U, kita dapat V. Nah, buat tauin turunan dari fungsi ini, kita balik lagi pakai rumus yang ini nih ya. U aksen V, U V aksen, kan kita udah ketahuin nih U aksennya berapa, V aksennya berapa, ya kan. Ya, coba kita masukin ya, kita jabarin lagi ya. F aksen X sama dengan rumusnya U aksen dikali V dikurang U dikurang V aksen per V kuadrat. Ya, pertama kita masukin U nya dulu aja sebelum kita masukin V nya ya. Kita masukin U nya dulu. U aksennya berapa? U aksennya 0. 0 dikali V dikurang U. U nya berapa? 1 dikali V aksen per V angkat 2 ya. Nah, ini berarti kalau misalnya
0, V dikali 0. Berarti hasilnya 0 dong. Ini nggak ada, nanti hilang, ya kan? Terus kita tinggal tulis min 1 dikali V aksen per V kuadrat, ya kan? Nah, lalu di sini berarti kita tinggal masukkan sesuai rumus yang ini nih, kan kita udah ketahui nih V-nya nih ya, nih V aksennya nih, tinggal masukin ke sini ya. Jadi F aksen X-nya, teman-teman ya sekalian ya, minus 1 dikali V aksennya sin min sin ya, sin min sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2 dikali min 28 x per 2x kuadrat min 2 pangkat 2 ya, per ada per nih, per V kuadrat, V kuadratnya nih ini ya, kita pangkatin, kita kuadratin. Oke, kita tulis dulu ya, cos 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2 kita kuadratin. Nah, min ketemu min nih, min ketemu min, min ketemu min, jadi hasilnya plus. Berarti kita tinggal tulis begini, sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2 dikali min 28x. Nah, di sini kan sebelumnya ada penyebut nih. Penyebut yang itu, yang di bawah ini nih, yang 2x kuadrat min, nih yang ini kita pindahkan ke bawah penyebutnya. Oke, jadi ini ntar tidak ada penyebut lagi nih. Pernya di sini per cos 3x kuadrat ditambah 4 per 2x kuadrat min 2 pangkat 2 dikali 2x kuadrat min 2 pangkat 2 F aksen X. Nah, kita ketemu begini nih ya, kita ketemu hasilnya begini ya kan. Jadi hasil Fx adalah sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2 dikali min 28x per cos 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2 pangkat 2 dikali 2x kuadrat dikurang 2 pangkat 2. Oke. Untuk soal nomor 4 begini aja jawabannya. Ya memang lumayan panjang dan ribet rumusnya karena di sini kita menggunakan rumus ini secara 2 kali. Saya ingatkan lagi, rumus ini digunakan 2 kali. Kenapa? Karena di sini di dalam ini tuh ada pembilang dan penyebutnya juga. Sehingga kita menggunakan pemisalan ini. Dan di sini juga untuk menentukan fx ini kita juga menggunakan permisalan yang sama. Oke? Sekian dari saya untuk UTS kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.